Renungan Harian 19 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Kebebasan Beragama dan Kaum Baptis Virginia. Nats yang diambil Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 23. Pemenjaraan para pengkhotbah baptis yang pertama kali tercatat di Virginia terjadi pada tanggal 4 Juni 1768 di Fredericksburg, pada tanggal 16 Oktober 1777 di sebuah ruangan belakang di kota yang sama. Thomas Jefferson, George Mason, Edmund Pendleton, George White, dan Thomas Ludwig Lee berunding selama berjam-jam dan kemudian keluar dari ruangan itu dengan konsep pertama Undang-Undang Virginia mengenai kebebasan beragama. Orang-orang ini tahu tentang keyakinan kaum baptis mengenai kebebasan hati nurani dan kerelaan mereka untuk menderita penganiayaan karena mempraktekkan keyakinan ini. Jefferson telah menghadiri beberapa dari gereja-gereja kecil mereka di Albemarle County dan Orange County. Dan firma hukum Mason terletak tepat di seberang jalan dari tempat Jeremiah Moore dipenjarakan di Alexandria karena berkhotbah tanpa izin negara ataupun pentabisan gereja negara. Perjuangan tersebut begitu hebat sehingga diperlukan hampir 10 tahun melobi dan mempetisi badan legislatif. Atau kaum baptis memiliki 3 wakil yang mewakili mereka pada saat yang bersamaan. Sebelum undang-undang diloloskan pada tanggal 19 Januari 1776 hari ini, Jefferson menyatakan bahwa undang-undang itu adalah produk legislatif yang paling keras dipertaruhkan sepanjang karir politiknya. Di periode waktu yang sama itu ada pertentangan hebat berkaitan dengan perpajakan untuk mendukung pendeta-pendeta gereja negara. Di satu titik, Jeremiah Moore, Jeremiah Walker, dan John Young menyampaikan kepada pertemuan Badan Legislatif Virginia di sebuah gudang di Richmond dalam sebuah gerobak dorong, sebuah petisi yang ditandatangani oleh 10.000 warga Virginia untuk menentang rencana prakiraan untuk menghidupi guru-guru agama. Kekalahan calon undang-undang itulah yang akhirnya membuka jalan bagi undang-undangnya Jefferson. William Warren Sweet dalam bukunya Story of Religion in America dibenarkan ketika berkata, kebebasan beragama telah menang di Virginia dan segera menyebar ke seluruh negara, dan beberapa tahun kemudian dalam bentuk amandemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar Federal segera menjadi bagian dari hukum negeri yang paling dasar. Pada waktu hal ini terjadi, Jefferson penggagasannya tidak ada di Prancis, tetapi begitu bangganya dia atas sumbangsinya dalam perjuangan yang akan terus diingat itu, sehingga ia meminta agar hal itu dituliskan di batu nisannya. Thomas Jefferson, penanggas dari Deklarasi Kemerdekaan, dari Undang-Undang Virginia mengenai kebebasan beragama, dan Bapa dari Universitas Virginia. Tetapi keadilan memaksa pengakuan bahwa sumbangsi Jefferson dalam pencapaian ini tidaklah sebesar James Madison, dan kontribusi kedua orang ini tidaklah sepenting sumbangsi orang-orang sederhana yang dipanggil kaum baptis. Para negarawan berbicara dan menulis dengan fasinya. Kaum baptis berkhotbah, mengajukan permohonan, dan menderita penganiayaan. Allah memakai orang-orang sederhana ini agar kebebasan beragama sebagai sebuah prinsip dasar dari masyarakat kita dituangkan dalam 2 dokumen, The Virginia Declaration of Rights dan The Statute of Virginia of Religious Freedom. Dari 2 dokumen ini diambil kata-kata pembukaan Federal Bill of Rights, hukum hak asasi federal, yang menyatakan Kongres tidak boleh membuat hukum yang berkaitan dengan pendirian agama atau pelarangan kebebasan praktek beragama. Kiranya kita berdiri teguh dalam kemerdekaan yang mana Kristus telah membuat kita merdeka, Galatia 5 ayat 1, dan memaklukkan kebebasan di negeri itu bagi segenap pendukungnya, Imamat 25 ayat 10. Renungan tambahan Dr. Sontoliau. Poin pertama, Amerika Serikat adalah contoh negara yang diinginkan Tuhan, yang benar-benar menjamin kebebasan beragama yang sebebas-bebasnya. Tidak heran jika Tuhan kemudian memberkati negara ini sehingga sejak didirikan menjadi negara terkuat menjadi dunia ini.
2 kali perang dunia untung ditolong Amerika Serikat. Kalau tidak, maka semua orang Eropa di bawah Jerman dan semua orang Asia di bawah Jepang. Semua negara di dunia berhutang pada Amerika. Tanpa Amerika Serikat, Inggris pasti dihabisi oleh Hitler, demikian juga Rusia. Dan di Asia bahkan Australia tidak ada yang sanggup melawan Jepang. Mustahil bisa mengalahkan senjata mesin Jepang dengan bambu runcing. Amerika Serikat negara yang didirikan Tuhan untuk menjaga kebebasan beragama. Poin kedua, hal yang sangat menyedihkan ialah orang-orang Kristen yang terjebak pada tipu muslihat iblis. Mengangkat iblis jadi bapa mereka, terhasut menjadi penganiayaan orang Kristen lain. Bukannya melaksanakan amanat agung memberitakan Injil. Karena gereja-gereja Eropa dikuasai iblis sehingga berabad-abad bahkan beribu tahun tidak memberitakan Injil. Hal yang sangat menyedihkan ialah ketika membaca catatan Marco Polo bahwa Kubilai Khan meminta Marco Polo bawa 100 guru untuk mengajarkan agamanya. Tetapi sampai Kubilai Khan mati, guru yang diminta tak pernah datang. Gereja dikuasai iblis, tak bisa diberitakan Injil. Poin ketiga, dulu pada masa koloni di Amerika Serikat, gembala gereja negara digaji oleh negara dan guru agama juga digaji oleh negara. Tentu ini prototipe yang mereka jiplak dari Eropa. Banyak pemimpin Kristen di Indonesia juga tak berhikmat dan gagal paham. Mereka menyetujui ada guru agama di sekolah negeri dan pemimpin umat digaji oleh negara. Amerika Serikat adalah teladan negara yang ideal di mana negara dan agama terpisah. Maka itu iblis berusaha keras menghancurkan Amerika Serikat. Dengan kemenangan curang Demokrat melalui Joseph Biden, iblis berhasil mencatatkan satu langkah kemenangan menuju agendanya menghancurkan Amerika Serikat. Homoseksual semakin bertambah, pelanggaran hukum yang lain juga. Amerika Serikat sedang dihancurkan dari dalam. Demikian renungan hari ini 19 Januari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.